Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita, jalan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Salam, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di masjid ini atau yang mendengarkan, menyimak melalui siaran ulangnya, mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang disebut di dalam Al-Quran Surah Al-Waqi'ah, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa itu was-sabiqunas sabiqun? Yaitu orang-orang yang paling dahulu beriman, paling dahulu gercep kalau bahasa zaman kita sekarang, gercep untuk taat kepada Allah. Maka orang-orang yang paling dulu, orang-orang yang paling aktif bergerak, orang-orang yang tidak ingin ketinggalan momentum. Sekarang orang kota tidak mau ketinggalan momentum, takut kehilangan. Ada namanya FOMO, Fears of Missing Out. Ya, itu di perkotaan fenomenanya begitu, takut kalau kehilangan momentum. Nah, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang FOMO terhadap ketaatan, bukan FOMO terhadap kemaksiatan. Kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang lebih dulu beriman dan lebih dulu taat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Mereka orang yang lebih dulu taat kepada Allah itu adalah as-sabiqun, mereka orang yang paling dahulu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya yang paling dulu masuk surga, tapi Allah menyatakan ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kalau kita punya kedekatan, koneksi dengan pejabat, kita bangga. Kita merasa punya backing, punya kekuatan. Kita dekat dengan wali kota, bupati, gubernur, bahkan dengan menteri, atau bahkan yang lebih tinggi dari itu adalah presiden misalnya. Maka kita seolah-olah begitu mulia dan bangga. Foto kita dengan pejabat anu, pejabat A, B, C, ya, dipamerkan, diperlihatkan kemana-mana, ya, supaya orang takut, supaya orang segan. Itu kalau dengan manusia, ya. Yang lebih hebat dari itu semua adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia walaupun hebat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekuatan harta, kekuatan ini itu semua ada batasnya. Kalau kekuatan Allah tidak ada batasnya. Pemimpin kepala daerah sampai presiden itu cuma jadi pemimpin masanya 5 tahun. Kalau beruntung dia terpilih lagi jadi 10 tahun dan itu sudah mentok kadaluarsa. Setelah tidak menjabat, hari itu juga tidak ada lagi orang yang menghormatinya. Tidak ada lagi ajudan yang ada di samping kanan kirinya. Tidak ada lagi orang yang bawakan pulpen, bawakan tas, bukakan pintu mobilnya dan pintu rumahnya.
semua kembali kepada keadaan biasa sebelum dia menjabat. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita punya kekuatan yang abadi, kita punya sandaran yang maha kuat, kita punya sesuatu yang tidak ternilai dengan nilai dunia beserta seluruh isinya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tergolong hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah, malam hari ini saya dapat bersilaturahim untuk yang kedua kalinya dengan jamaah Masjid As-Salam, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian saya pada beberapa majelis yang sebelum ini. Ya, sebelumnya di mana itu, semalam di masjid apa namanya, kalau tadi semalam di Masjid Al-Haq, ya kalau tidak salah, Masjid Al-Haq Banuanyar, ya, di Banjarmasin. Tadi pagi di Masjid Al-Mujahidin di Balitung di Banjarmasin juga. Maka ini pertemuan yang ketiga, kita akan membahas, ya, jadilah orang hamba Allah yang terdepan dalam ketaatan, ya, lanjutan dari dua kajian sebelumnya. Ya, kenapa kita harus menjadi hamba yang terdepan dalam taat kepada Allah? Ya, karena begitu kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita terdepan dalam hal-hal yang buruk, yang negatif, tapi jadilah hamba yang terdepan dalam ketaatan sebagaimana ayat was-sabiqunas sabiqun. Yang terdepan itu bukan hanya motor Yamaha, ya, iklannya kan selalu terdepan atau selalu di depan, tapi tidak sedikit yang punya motor Yamaha, ya, yang katanya selalu terdepan itu. Tidak sedikit yang punya motor Yamaha tidak pernah sampai ke masjid untuk sholat berjamaah. Betul apa betul? Ya, banyak yang kuat untuk lari maraton atau jogging 5 kilo setiap hari hari libur, Sabtu Minggu misalnya. Tapi untuk melangkahkan kakinya 100 meter dari rumahnya ke masjid tidak sanggup. Nggak tahu apakah punya penyakit encok atau punya asam urat, kita nggak tahu, ya. Nah, maka itu kita harus apa? Menjadi hamba-hamba yang as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. 6 cirinya, tandanya sudah kami jelaskan di dalam 2 pertemuan sebelumnya, dan insya Allah, ya, pertemuan yang ketiga ini kita akan menyelesaikan sampai ciri atau gambaran yang ke-10. Yang nomor 7, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki karakter hamba yang as-sabiqun as-sabiqun, yang didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah apa? Karakter hamba yang selalu menjaga kehormatan diri dan kesucian dirinya, menjaga kemaluan. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ciri orang-orang yang beriman itu bagaimana? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, kemaluan, alat kelamin, fungsinya jelas, itu untuk reproduksi, untuk menjamin keberlangsungan regenerasi umat manusia, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk kita melampiaskan nafsu dan syahwat seperti binatang. Kalau binatang, ya, kapan saja dia mau ketemu betina, ya, kapan saja dia sedang musim kawin, nggak peduli dengan siapa, ya, pokoknya dia harus melampiaskan syahwatnya, ya.
Nggak ada ikatan akad nikah seperti manusia ini, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini kita dibimbing oleh Allah supaya apa? Bisa menjaga keturunan kita. Keturunan itu harus jelas nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Nggak boleh keturunan nasab seorang anak yang lahir di atas muka bumi ini itu keturunannya abu-abu, ya, nggak jelas, remang-remang dari mana asalnya, siapa bapak biologisnya dan siapa ibu biologisnya. Islam mengatur, dan itu menjadi patokan rambu yang paling penting setelah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala mengatur kehidupan manusia ini, bukan hanya mengatur ibadahnya, tapi mengatur orientasi seksual manusia. Kenapa? Karena pencipta manusia adalah Allah. Ya, orang zaman modern sekarang ini banyak yang mengklaim, yang mengatakan bahwa my body is my right. Apa itu artinya? Kalau bahasa Banjarnya apa itu? Ya, ulun kadang ngerti. Nah, ini bisa aja Ustadz ini. Saya tuh kalau dengar orang ngomong apa aja, bahasa daerah itu saya cepat nangkap itu. Cepat bisa menirukan ya maksudnya. Walaupun nggak tahu artinya gitu. Nah, jadi my body is my right kata orang barat ya. Tubuhku adalah milik saya, properti saya. Bagaimana mau saya perlakukan tubuh saya, itu adalah hak saya. Itu zaman sekarang begitu. Orang-orang liberal, propaganda liberal, kebebasan seksual, itu apa? Mengatakan itu hak manusia, dia mau ngapain saja, mau gunakan kelaminnya untuk apa, mau ganti kelamin, mau ganti orientasi seksual, mau dia itu LGBT, terserah. Negara tidak boleh ikut campur dan agama tidak boleh ikut mengatur-atur. Nauzubillah min zalik. Kalau kita sebagai orang beriman, kita ini diatur. Ya. Tubuh kita ini semuanya apa? Milik Allah. Sebab apa? Ciptaan Allah. Nggak boleh ciptaan Allah, titipan Allah, tubuh kita ini kita gunakan semau kita. Semuanya ada aturannya dari Allah yang menciptakan tubuh kita, termasuk menciptakan alat reproduksi kelamin yang ada pada diri manusia masing-masing. Jenis kelaminnya ya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami, kata Allah, telah menciptakan kamu itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah hanya menciptakan jenis laki-laki Adam dan perempuan itu Hawa beserta keturunannya. Tidak pernah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya di luar daripada laki-laki dan perempuan. Maka Allah ciptakan Adam dan Hawa berpasang-pasangan, ya, makanya ada syariat menikah. Dan tidak pernah Allah merestui adanya berpasang-pasangan laki-laki dengan laki-laki maupun pasangan perempuan dengan perempuan. Tidak ada Allah mengatakan Adam dan Jaka. Yang ada adalah Adam dan Hawa, ya. Maka itu apa? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya, dia harus menjaga betul kemaluan itu, kehormatan dirinya, karena itu adalah amanah titipan Allah. Ya. Karena itu harus dijaga. Maka kita sebagai orang tua wajib mendidik, melindungi anak-anak kita, mengetahui batasan halal dan haram dalam pergaulan dan dalam menyalurkan hasrat seksual atau biologisnya. Ya, jangan tabu bicara
masalah seksual dengan anak-anak kita. Karena itu penting, ya, kita ajarkan mereka bagaimana istinja, bagaimana toharoh, bagaimana bersuci dari hadas, bagaimana beranak perempuan kita ketika haid pertama kali, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara bersuci, membersihkannya, lalu menjelaskan fungsi kelamin laki-laki begini, perempuan begini, batasan-batasannya, ya. Kalau sudah akil balik, jangan anak-anak kita itu tidurnya bercampur, berbaur satu kasur, laki-laki dan perempuan, harus dipisah, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya, orang yang melampaui batas adalah famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kenikmatan di luar aturan syariat Allah, kenikmatan apa? Seksual, maka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi SAW apa bersabda, Bapak Ibu rahmat Allah, man yadman, hadis Bukhari ini, ya, hadis sahih, man yadmanu lima baina lahyaihi, siapa orang yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahang. Ini rahang kiri kah? Di antara dua rahang itu apa? Mulut, lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan orang yang menjamin apa yang ada di antara kedua kakinya. Ya, kaki ada dua, ya. Bertemunya kaki itu ada segitiga, betul? Itu apa namanya? Daerah apa? Itu daerah kemaluan. Maka siapa yang menjamin kebaikan antara dua rahang dan dua kaki, yaitu bisa menjaga lisannya, mulutnya, dan menjaga kemaluannya, admanu lahul jannah, aku akan jamin baginya masuk surga. Ya, banyak manusia ini ada yang dirahmati Allah jatuh bukan karena kurang ilmu, tetapi jatuh karena gagal untuk memanage syahwatnya, gagal untuk menjaga kehormatan dirinya. So apa? Surga itu sangat dekat dengan orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, insya Allah. Yang kedelapan, hamba Allah yang dirindukan surga, yang didekatkan kepada Allah, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sebagaimana surat Al-Waqiah, adalah karakter yang bagaimana? Yaitu hamba yang tawadhu, hamba yang merendahkan hatinya di hadapan manusia dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadapan Allah rendah diri, di hadapan manusia kita harus rendah hati, insya Allah. Kalau di hadapan manusia, ya, jangan kita merendahkan diri kita, ya, karena kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Walaupun dia pejabat, walaupun dia orang hebat, walaupun dia orang kaya, kita sejajar dengan dia, ya. Walaupun beda, ada suku A ini, suku A, suku B, dan lain sebagainya, ya, kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan orang lain, ya. Kita hanya boleh merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi kalau kepada sama manusia kita rendah hati, tidak boleh sombong. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ciri hamba-hamba Allah, ibadur rahman itu apa? Di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, ya. So apa? Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, itu semakin rendah hatinya di hadapan manusia, ya. Maka itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia akan muliakan, akan angkat derajatnya di hadapan manusia.
Maka itu semakin tinggi ya derajat orang itu di sisi Allah, dia pasti akan memiliki sifat rendah hati kepada sesama manusia. Semakin besar kedudukannya di mata masyarakat, maka semakin besar juga kerendah hatian mereka. Inilah sifat hamba-hamba Ar-Rahman. Ya, seperti apa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini orang ditakuti, disegani. Ya, pemimpin yang menggetarkan dan sanggup mengalahkan dua imperium raksasa dunia pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Ya, semua orang mengakui kehebatan pasukan kaum muslimin menyapu wilayah negeri Persia, menyapu habis wilayah negeri Romawi, ya, menaklukkan Persia, menaklukkan Irak, menaklukkan negeri Syam yang dulu berada di bawah kekuasaan Romawi, menaklukkan Baitul Maqdis, Yerusalem di masa kekhalifahan beliau Umar bin Khattab, menaklukkan negeri Mesir, Afrika Utara juga di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini ditakuti orang ini, disegani. Tapi ketika datang utusan dari Kaisar Romawi, datang ke Madinah jauh-jauh, mereka ingin menghadap kepada khalifah, mereka bertemu dan menanyakan kepada umat Islam yang ada di Madinah, di mana pemimpin kalian? Di mana presiden kalian yang namanya Umar bin Khattab? Ya, maka orang-orang waktu itu menunjukkan kepada delegasi dari kerajaan Romawi, menunjuk sosok yang sedang tidur di bawah pohon kurma. Ya, mereka datang ke situ. Mereka kaget, kok bisa ada pemimpin, ada presiden, ada raja tidur istirahat siang, ya, di bawah pohon kurma. Itu sederhana. Ya, ketika ajudannya Umar bin Khattab tahu ada datang delegasi dari Romawi, beliau membangunkan dengan hati-hati khalifah. Ya, kemudian khalifah itu bangkit sambil kucek-kucek mata, ya, bersihin rambutnya, bajunya yang lecek karena tidur di bawah emperan kurma, pohon kurma itu. Lalu dia mengatakan, tamu ini mengatakan, apakah Anda benar itu Umar bin Khattab? Iya, saya. Lah emang kenapa? Lah kok ada presiden tidur tanpa pengawalan? Nih, kalau sekarang pemimpin ya kemana-mana dikawal, sirine, wing 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 wing. Kemana-mana, wah, rombongannya banyak, ya, rombongannya berapa sekian mobil, ya. Kalau keluar negeri, wah, rombongannya dayang-dayangnya itu sampai 150 orang, sampai keluarga-keluarganya juga diajak, ya. Teman-teman ngopinya juga diajak, gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan apa? Ingin menunjukkan kehebatan, kebesaran, ya. Nah, kalau Umar bin Khattab ini enggak, ya. Terus ditanya, kenapa engkau bisa nyaman, nyenyak tidur dan merasa aman? Ya, tanpa ada pengawalan, tanpa ada protap khusus, ya, semua orang berlalu lalang kegiatan tapi engkau santai, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Maka lahirlah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika melihat kesederhanaan dan ketawaduan sosok Khalifah Amirul Mukminin, ya, adilta fa'aminta fanimta. Wahai khalifah, engkau adalah pemimpin yang sangat adil, maka dengan keadilanmu itu engkau merasa aman, dan karena engkau merasa aman, engkau bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang berapa banyak pemimpin yang tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya, dihantui, dibayang-bayangi, ya, disadap KPK, dihantui dan dibayang-bayangi, satu saat akan di OTT oleh Kejaksaan Agung misalnya, ya. Baru beberapa hari sebelumnya pergi haji, ya,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai pakaian ihram putih-putih 2 lembar, betul ya. Pulang ke tanah air dipanggil presiden, besoknya langsung pakai rompi warna pink. Wah, itu kan jauh bedanya Pak ya, kain putih dengan warna pink ya. Itu bainas sama wasumur, antara langit dengan sumur itu ya. Baru ibadah, wah, menyucikan, mencuci dosa itu di Mekah ya. Wah, bukan money laundering lagi, tapi sin laundering ya, melondri dosa-dosa itu. Dikirain Allah itu bisa ditipu ya dengan ibadah itu. Nggak bisa. Allah itu maha pembuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya jangan suka berani-berani tipu Allah. Manusia bisa ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu ya. Manusia bisa mengawasi, tetapi Allah lebih maha mengawasi, karena sifat Allah adalah Ar-Raqib dan Al-Hasib, maha mengawasi dan maha menghitung dengan teliti ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus apa? Tawadu ya. Tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah, agar apa? Kedudukan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjadi hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah dan didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan ya, ciri orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, yang didekatkan kepada Allah dan surganya Allah, adalah hamba yang gemar bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat ya, dan orang-orang yang mau menyucikan, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Sebab apa? Surga bukan milik orang yang tidak pernah salah. Yang nggak pernah salah itu hanya nabi dan malaikat ya. Itu yang nggak pernah salah, nggak pernah berbuat dosa, maksum ya. Para nabi dan rasul itu maksum. Kalau malaikat memang diciptakan dasarnya, tabiatnya hanya taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat kepada Allah, memang cetakannya begitu. Tapi kalau manusia kan cetakannya beda dengan malaikat dan nabi. Manusia biasa itu cetakannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia bisa mengikuti jalan yang buruk, dia bisa mengikuti jalan yang takwa ya. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Manusia bisa memilih mana jalan yang dia ingin beriman, mana jalan kekufuran. Nah, itu bedanya. Maka itu surga itu bukan hanya milik orang yang tidak pernah salah sebagaimana nabi dan rasul, tapi surga itu juga adalah milik orang yang tidak berhenti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berikan rahasia ya. Kenapa hamba yang suka bertaubat itu disebut at-tawwabin? Dan Allah sendiri itu nama asmaul husnanya adalah at-tawwab ya. Innahu huwat tawwabur rahim ya kan? Sama-sama tawwab. Artinya apa ya? Walaupun sama bentuknya, jenisnya, bahasanya, redaksinya, tapi beda maknanya kalau dinisbahkan kepada Allah dan kalau dinisbatkan kepada manusia. Kalau dinisbatkan kepada Allah, nama At-Tawwab itu artinya apa? Yang maha menerima taubat. Bukan hanya yang maha menerima taubat, pasti Allah ya mengampuni dan menerima taubat orang-orang yang berdosa dan mau kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya,
mohon ampun kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya. Bukan hanya menerima, tapi Allah itu berulang-ulang menerima hambanya yang kembali kepadanya. Jadi Allah itu nggak pernah bosan, ya. Allah itu nggak pernah marah. Ada hamba habis maksiat tobatnya udah benar, taubatan nasuha, nanti nggak lama lagi atau beberapa waktu lagi kemudian dia maksiat lagi, kemudian dia tobat lagi. Apakah Allah marah? Enggak. Apakah Allah bosan menerima taubat? Enggak. Makanya At-Tawwab selalu mengulang-ulang, berulang-ulang menerima taubat hambanya. Siapa yang mau mengetuk pintu taubatnya Allah, siapa yang mau mendekat kembali kepada Allah, Allah akan selalu membuka kedua tangannya dan menyambut hambanya, insya Allah. Kalau orang tua, anak salah, berbuat salah kepada orang tua, ya, durhaka, ya, itu biasanya orang tua apa? Ya, tetap memaafkan, menerima anaknya kembali ke jalan yang benar. Tapi ada batasannya, orang tua itu memaafkan anaknya. Kalau berulang-ulang kali dia nggak benar, ya, ketika anak ini mau kembali lagi, ya udah, orang tuanya udah nggak mau lagi menerimanya, udah nggak mau mengakui anak itu sebagai anaknya. Kan ada yang begitu ya. Iya, tapi Allah nggak begitu. Allah itu lebih apa? Arhamu li'ibadihi min rahmati ummihi liwaladihi. Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Ya, hadirin rahmati Allah. Bagaimana Allah itu sebagai At-Tawwab? Satu, dialah yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Ya, jadi hadirin rahmati Allah. Nah, kenapa Allah itu memberikan taufik? Ya, sebab apa? Hamba ini nggak akan bisa bertaubat kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya. Ya kan? Orang mau kembali ke jalan yang benar itu sulit. Dia baru bisa bertaubat itu kalau ada yang menggerakkan hatinya. Siapa yang bisa menggerakkan hati? Siapa yang bisa membolak-balikkan hati seorang hamba? Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teman ya hanya bisa ngomong, nasehatin, tapi belum tentu dia dengar, belum tentu dia mau terima nasihat dari teman. Orang tua nasehatin anaknya berulang-ulang kali, nggak ada, dia tetap aja maksiat, dia tetap aja keluyuran, dia tetap aja melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi yang bisa menggerakkan hati dan membolak-balikkan hati seorang hamba itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan tsumma taba 'alaihim liyatubu, ya. Kemudian Allah itu menerima taubat mereka agar mereka tetap bertaubat kepadanya. Kenapa Allah itu disebut At-Tawwab? Yang kedua, karena dia menerima taubat berulang-ulang kali tanpa batas, nggak ada limit, ya, unlimited. Allah menerima taubat seorang hamba itu walaupun dosanya besar, banyak, sedalam lautan, seluas bumi, tinggi melampaui gunung dosa-dosanya. Tapi kalau dia mau kembali dengan jujur kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya, ya. Itulah yang disebut At-Tawwab. Artinya sangat sering dan berulang-ulang menerima taubat hamba Allah, ya. Nah, ada yang lebih hebat lagi, yang ketiga. Allah itu disebut At-Tawwab kenapa? Karena dialah yang mengubah dosa manusia hamba itu menjadi kebaikan setelah bertaubat. Nah, ini penting. Ya, illa man taba wa amana wa amila sholihan, ya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang yang bertobat, kemudian setelah dia tobat dia beriman, lalu mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka yang sebelum taubat itu diganti oleh Allah dengan kebajikan. Coba,
Ada nggak yang bisa begitu? Nggak bisa. Manusia nggak bisa mengubah ya hal yang buruk sebelumnya itu diubah jadi kebaikan. Itu hanya Allah yang punya hak prerogatif. Jadi bagi Allah, sifat kasih sayang dan kemurahan itu adalah sifat yang melekat pada zatnya. Dia selalu dan tidak pernah bosan menerima taubat hambanya yang jatuh dalam lembah maksiat, lalu dia bangkit lagi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah bosan kita bertaubat, insya Allah ya. Karena itu kita ini banyak dosa, makhluk ini, manusia ini banyak dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, ya. Udah jelas itu. Maka itu, nah bagaimana kalau tawab itu buat manusia? Innallaha yuhibbut tawabin. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, cepat kembali kepada Allah? Karena memang anak Adam ini ya semua pasti punya salah. Ya, kullu bni Adam khata'. Apakah salahnya kepada Allah, salah kepada orang tua, salah kepada tetangga, salah kepada istri, salah kepada anak, salah kepada suami, ya, semua pasti punya salah. Tapi yang bagaimana kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang terbaik setelah dia bersalah adalah orang yang banyak bertaubat dan mengulang-ulang taubatnya kepada Allah. Maka ciri orang yang hamba yang suka bertaubat itu apa? Cepat sadar ketika melakukan dosa. Ada alarm. Nggak menunda-nunda, nggak cari-cari pembenaran. Ya, begitu dia sadar, dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Dan yang kedua, taubatnya ini bukan musiman. Ada orang taubatnya nunggu waktu Ramadan. Ada yang tobatnya nunggu bulan apa? Muharram, ya. Ada yang tobatnya nunggu apalagi bulan Rajab itu. Ya, ada Rajaban gitu ya. Ya. Maka itu Bapak yang dirahmati Allah, kita ini tobat itu bukan musiman. Ya, jangan musiman, jangan nunggu. Ya, apa namanya, kita sudah mentok, kita sudah di ujung kehidupan perjalanan kita baru kita tobat. Ya, jangan tobatnya itu seperti Fir'aun, ya, sudah sampai di tenggorokan ajalnya baru dia bertobat. Al-ana, ya, apa namanya, baru sekarang lah, ya, aku ini beriman, ya, kepada amantu bi Rabbi Musa, ya, aku mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Oh, sudah di tenggorokan ajalnya baru dia menyatakan beriman. Itu tidak lagi bermanfaat. Lalu taubatnya itu harus apa? Diikuti adanya perubahan. Harus ada perubahan, bukan cuma ucapan di lisan, bukan cuma deklarasi taubat, tapi harus ada usaha. Usaha yang sungguh-sungguh kita meninggalkan dosa dan kita mau memperbaiki diri kita, insya Allah. Yang ke-10 yang terakhir, siapa hamba yang as-sabiqun as-sabiqun, orang yang lebih dulu masuk surga, didekatkan kepada Allah dan didekatkan kepada surga, yaitu orang yang berbuat ihsan dalam segala keadaan. Ya, hadirin dirahmati Allah, ihsan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat 195. Gitu ya. Nah, contoh ihsan yang tertinggi adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Seperti siapa? Kisah Nabi Yusuf. Dibuang ke sumur, dia tetap baik kepada saudara-saudaranya. Di penjara, dia tetap memaafkan istri majikannya dan orang-orang yang menuduhnya telah berbuat zina. Dibuang ke sumur, dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah tetap berdakwah, membuka ruang bagi orang-orang narapidana untuk mengenal Allah dan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bebas dari penjara, jadi penguasa Nabi Yusuf. Tapi ketika jadi penguasa, apa dia sombong? Tidak. Apa dia menyalahgunakan wewenang dan jabatannya? Tidak.
Apakah dia menggunakan kesempatan, ya, negara Mesir itu kan waktu itu kan sudah melakukan program saving, ya, bansos, tahu bansos, bantuan sosial. Lagi musim kemarau, musim paceklik, ya, sulit orang, krisis ekonomi, pemerintah Mesir menggelontorkan bansos. Apa Nabi Yusuf pernah menilep uang bansos sebagaimana menteri-menteri yang ada di negeri Konoha? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Itu nggak ada catatan buruknya, catatan kriminalnya. Ya, ini hati-hati ya. Ini tadi ada pengumuman apa kemarin itu, ya, katanya nanti ada bansos nanti dengan sistem AI, recognition face. Ya, AI nanti akan melihat wajah kita sudah terdata, ya, ini berhak menerima bantuan atau tidak, sudah ada datanya dari KTP, kerjanya di mana, berapa gajinya dan sebagainya. Itu nanti per tahun masing-masing orang yang mendapatkan bansos ini mendapatkan 5,4 juta. Wah, hebat negara kita ini. Ya, bagus programnya, sama seperti MBG, bagus. Ya, tapi kan pelaksananya ini, ya, belum tentu malaikat gitu. Ya, pelaksananya banyak bandit-banditnya, Pak. Ya, ya, kalau 5,4 juta benar sampai ke masyarakat, Masya Allah itu. Jangan sampai disunat. Yang sampai ke kita kurang dari itu, kan begitu. Nah, ini kan penyakit ini. Makanya harus selalu diawasi. Ya, itulah harus berbuat ihsan. Ketika jadi penguasa, ketika jadi pemimpin, harus bersih. Ya, harus memiliki kompetensi, harus punya integritas, dan yang tidak kalah pentingnya harus tetap rendah hati, jangan sombong, insya Allah. Maka itu sebagai penutup, ya, perkataan Nabi Yusuf alaihi salam harus menjadi catatan buat kita semua di dalam surat Yusuf ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan, dia akan selalu dirindukan Allah, didekatkan kepada Allah, dan dia akan didekatkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya dari keseluruhan kajian yang saya sampaikan dalam 3 episode ini, itu ciri-ciri hamba as-sabiqun as-sabiqun. 1, ya, senantiasa dia bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah hatinya. Yang kedua, dia senantiasa menjaga sholat dan zikirnya. Yang ketiga, sabar ketika dia diuji. Kemudian yang keempat, pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ya, lalu bermanfaat bagi sesama manusia, mudah memaafkan, menahan amarah, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga kehormatan diri dan kemaluannya, banyak bertaubat dan menebar ihsan dimanapun kita berada, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi.
Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.